Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab hukum seputar air madhi dan yang semacamnya. Kita baca hadisnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala: kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartul Miqdad ibn al-Aswadi fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari tawadda waghsil dzakaraka, wali Muslimin tawadda wandah farjaka. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia mengatakan, aku adalah seseorang laki-laki yang gampang mengeluarkan madhi, sementara aku merasa malu untuk bertanya langsung kepada Rasul tentang hukumnya, karena putri beliau, maksudnya Fatimah, adalah istri. Lalu aku menyuruh Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum yang selalu mengeluarkan air madhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjawab, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Dalam riwayat Bukhari, berwudulah dan basuhlah kemaluannya. Dalam riwayat Muslim, berwudulah dan basuhlah kemaluannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum madhi. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan cairan yang keluar dari kemaluan itu ada beberapa macam. Yang pertama disebut madhi, yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas. Kemudian yang kedua al-mani, sperma ma'ruf. Kemudian yang ketiga al-wadhi, dan yang keempat air kencing. Itulah cairan-cairan yang keluar dari kemaluan: madhi, mani, wadhi, dan al-baul, kencing. Lalu apa perbedaan dari empat cairan yang keluar dari kemaluan ini? Pertama, air kencing tentu ma'ruf. Tidak ada yang tidak tahu tentang kencing. Semua tahu kencing, tidak perlu dibahas. Begitu juga sperma atau mani. Kita semua paham bentuk mani seperti apa. Tapi masalahnya, apa itu wadhi dan apa itu madhi? Ada yang mengatakan bahwa wadhi adalah al-ma'u as-sakhinu al-abyadul ladhi yakhruju fi ithril bauli. Secara bahasa, wadhi adalah cairan yang kental yang berwarna putih yang keluar mengikuti kencing. Jadi kalau kencing tiba-tiba setelahnya ada cairan kental bening, itu disebut wadhi. Dan ketika keluar
tidak terasa apa-apa. Adapun kemudian madhi yang kita bahas di sini adalah cairan yang keluar diakibatkan syahwat. Jadi dia keluar sebelum keluar air mani. Jadi ketika seorang melakukan hubungan, maka yang pertama keluar itu adalah madhi dulu, baru setelah itu keluar mani. Lah cairan sebelum mani itu disebut wadhi. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Adapun tentang hukumnya, adapun wadhi, maka hukumnya sama dengan kencing. Jadi hukum wadhi itu sama dengan kencing karena dia keluar bersamaan dengan kencing. Atau terkadang juga tidak harus dengan kencing, mungkin orang itu kelelahan kemudian keluar cairan kental, tetap hukumnya sama dengan orang kencing dan hukumnya najis. Sebagaimana kencing najis, maka wadhi juga najis. Adapun tentang madhi, apakah kemudian madhi juga dihukumi najis? Ulama mengatakan ya, madhi juga najis, tetapi najisnya ringan. Najis itu kan bertingkat-tingkat. Ada mughalladhah, ada yang najis besar gitu ya, seperti liur anjing gitu. Itu kan najis besar. Makanya harus dicuci 7 kali dan satunya dengan tanah. Ada yang mutawassit, yang tengah-tengah. Lah, madhi ini najis tapi tingkat rendah. Makanya cara pensuciannya cukup dibasuh saja dengan air, kemudian berwudu. Adapun kemudian mani, maka terjadi silang pendapat, tetapi pendapat yang kuat mani itu suci. Air mani itu suci. Makanya Nabi SAW terkadang menempel maninya di kainnya, kemudian Aisyah hanya menggosoknya saja tanpa menggunakan air, mengeriknya, atau terkadang juga dicucinya. Ketika hanya sekedar mengerik mani yang kering dan masih tersisa dalam kain, dan kain itu dipakai oleh Rasul salat, menunjukkan mani itu suci. Sebab kalau dia najis tentu akan dibersihkan sebersih-bersihnya. Lah inilah perbedaan hukum antara madhi, wadhi, mani dan air kencing. Taib, kita bahas sedikit tentang hadis ini. Di sini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia mengatakan kuntu rajulan madza'an. Sesungguhnya aku seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madhi. Syarah para ulama, maksudnya ini sebenarnya penyakit. Jadi Ali itu punya penyakit suka mengeluarkan atau mudah mengeluarkan madhi. Dan madhi itu keluar karena ada rangsangan syahwat. Lah karena memang makna madhi itu kan orangnya mudah bersyahwat, kesannya kan seperti itu, padahal Ali itu sedang sakit, dia punya penyakit seperti itu, sehingga dia malu kalau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Ali kan juga pernah berniat untuk berpoligami, tetapi masalahnya dia niat poligami itu dengan salah satu putri daripada Abu Jahal. Makanya Rasul tidak setuju. Karena bagaimanapun Nabi SAW melarang Ali untuk berpoligami dengan putri Abu Jahal itu karena tidak mau putri dia satu atap dengan putri musuh Allah. Itu alasannya. Tapi sejak Nabi SAW melarang berpoligami dengan putri Abu Jahal, padahal jelas alasannya, sampai Rasul mengatakan siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku.
Kemudian Rasul menyebutkan alasan karena tidak mau putrinya satu atap dengan putri musuh Allah. Sejak itu Ali tidak pernah berpoligami sampai Fatimah meninggal. Baru menikahi putri daripada Zainab, namanya Umamah, ya, tapi tidak punya anak juga. Akhirnya kemudian Ali menikah lagi dan menikah lagi. Jadi poligamanya Ali itu sama dengan Nabi. Jadi ketika Khadijah masih hidup kan Rasul tidak berpoligami. Setelah Khadijah meninggal baru berpoligami. Ali juga sama, ketika Fatimah masih hidup dia tidak berpoligami. Dan ketika Fatimah sebelum wafat berwasiat agar Ali menikahi Umamah. Umamah itu putri daripada Zainab. Zainab putri Nabi juga, tapi tidak punya anak. Sampai Ali meninggal pun dia menikah lagi dan tidak punya anak juga. Makanya keturunan Nabi itu hanya dari Fatimah saja. Karena Zainab tidak punya anak. Ada Umamah putri Zainab tidak punya anak. Korelasinya adalah, jadi Ali ini kuat syahwatnya gitu, kesannya seperti itu, sehingga suka mengeluarkan air mati. Makanya dia malu untuk bertanya kepada Nabi. Lah ketika dia malu bertanya kepada Nabi secara langsung, maka dia menyuruh pembantunya Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu untuk menanyakan langsung kepada Rasul tentang masalahnya, tapi bukan mengatasnamakan Ali, mengatasnamakan dirinya, karena Ali malu disebabkan karena dia suami dari putri Nabi Fatimah. Akhirnya kemudian Al-Miqdad ibn Aswad langsung datang kepada Rasul bertanya soal masalah itu. Maka Nabi SAW memberikan fatwa di sini bahwa cukup mencucinya, keluar madi, cukup dicuci kemaluannya, kemudian berwudu. Dalam riwayat terbalik, wudu dulu baru mencuci kemaluannya. Hadis ini kemudian dijadikan sebuah kisah dari kalangan orang-orang Syiah. Ya, kisahnya sih menggelitik, karena kisah ini selalu dipakai oleh tukang obat. Ibu tahu tongkat Ali? Ya, pernah dengar kan tongkat Ali itu? Biasanya tongkat Ali ini adalah merek obat untuk obat kuat. Kalau beli obat kuat itu biasanya mereknya tongkat Ali. Rupanya ada kisahnya tongkat Ali itu. Tapi kisah ini ya kisah hoax gitu ya, kisah fiktif yang dibuat-buat. Jadi karena Ali radhiyallahu an itu, kata kisah ini, dia sangat kuat sekali di dalam urusan ranjang, dalam urusan syahwat dengan istrinya. Jadi Fatimah ini kewalahan. Ya. Setelah kemudian diteliti, akhirnya rupanya Ali ini punya jimat. Ya, jimatnya itu berupa tongkat. Tongkat itulah yang menjadikan Ali ini kuat syahwatnya sampai Fatimah kewalahan. Akhirnya Fatimah mengadu kepada Nabi. Lah akhirnya Nabi SAW juga memberikan jimat kepada Fatimah. Kemudian diberilah rumput yang dikenal dengan rumput Fatimah, kacek Fatimah kata orang Melayu. Ya, rumput Fatimah. Akhirnya Fatimah pun bisa melayani Ali dengan baik. Maka keluarlah kisah tentang rumput Fatimah dan tongkat Ali. Ya, hadis ini katanya. Kisah itu dengan hadis ini nggak ada urusan, nggak ada korelasinya. Ali keluar madi itu kan dia penyakit, bukan karena kuat syahwatnya. Dia punya penyakit, suka mengeluarkan madi. Nggak ada urusan dengan tongkat Ali atau dengan rumput Fatimah, nggak ada. Kemudian dia bertanya kepada Rasul lewat Miqdad. Kenapa kemudian dijadikan kisah seperti ini? Akhirnya melariskan tukang obat. Ini hadisnya katanya. Dibawa-bawa hadis ini untuk menjual obat kuat yang bermerek tongkat Ali itu. Makanya akhirnya ibu-ibu suka menyimpan rumput Fatimah kan. Kalau orang umroh itu beli itu rumput Fatimah itu. Katanya sih bagus untuk melahirkan ya. Direndam nanti dia akan mekar, nanti airnya diminum, terutama kalau sudah kehamilan 8 bulan 7 bulan, katanya biar mudah melahirkan. Ya tidak masalah sebenarnya kalau memang ada penelitian
yang betul-betul diteliti bahwa rumput patimah itu kalau dibuat minuman bisa seperti itu. Karena yang namanya obat itu ada yang memang secara nas Quran dan hadis memang obat, minum saja, seperti habbatus sauda, kemudian madu, kemudian minyak zaitun, memang secara nas ada, ya, itu obat gitu ya. Tapi ada obat-obatan itu tidak ada secara nas, maksudnya Al-Quran dan Sunnah tidak menyebutkan bahwa itu obat, tetapi ada penelitian, entah diteliti di lab oleh para dokter atau pakar-pakar kesehatan gitu ya. Kemudian terbukti memang akar itu menyembuhkan sesuatu atau berfungsi manfaatnya untuk sesuatu, seperti umpamanya rumput patimah ini sudah diuji di lab, kemudian terbukti dia bisa atau mengandung zat yang bisa melancarkan kelahiran umpamanya, ya tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu kan obat yang kalau tidak ada nas dalam Quran dan Sunnah, kemudian tidak terbukti lewat lab kesehatan, tahu-tahu dianggap itu obat, itu yang jadi masalah. Itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab, bisa terjerumus kepada kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil, tapi masuk dalam urusan kesyirikan, karena ja'alas sabab ma laisa bis sabab, menjadikan sebab yang bukan sebab, menjadikan sebab kesembuhan padahal bukan penyembuhan. Nah, tapi itu kisah lain lah. Kalau masalah ini tidak perlu dipercaya kisah-kisah itu. Kisah biasanya dijual belikan oleh tukang obat itu. Kita fokus kepada hadis ini ya. Jadi Ali radhiyallahu an, ketika dia malu merasa bahwa dia selalu mudah mengeluarkan madhi, kemudian bertanya kepada Miqdad ibn Aswad, tolonglah tanyakan sama Nabi. Maka Rasul memberikan fatwa, cukup mencuci kemaluannya dan berwudu, atau berwudu dan mencuci kemaluannya. Walaupun pendapat yang lebih kuat adalah cuci dulu kemaluannya baru berwudu, supaya tidak membatalkan wudunya. Sebab kalau seandainya mencuci dulu kemaluannya, berwudu dulu baru mencuci kemaluannya, bisa saja batalkan wudunya kan, karena menyentuh kemaluan langsung dengan tangan kita kan menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, ada yang memerinci seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau memegangnya dengan syahwat batal, kalau memegang tidak syahwat tidak batal. Maka sebaiknya cuci dulu baru wudu, sebagaimana hadis di sini. Walaupun boleh kebalikannya, namanya mencucinya pakai sapu tangan atau pakai kain, tidak bersentuhan secara langsung gitu ya. Tapi dari hadis ini bisa kita ambil banyak faedah. Pertama, bahwa keluarnya madhi itu bisa membatalkan wudu. Keluarnya madhi itu bisa membatalkan wudu. Dan kalau seandainya seseorang itu mengeluarkan madhi dan dia sedang berhubungan suami istri, walaupun umpamanya tidak mengeluarkan mani, umpamanya seseorang melakukan hubungan, baru saja melakukan hubungan ada tamu, kemudian berhenti, tapi kan sudah keluar cairan madhi itu namanya ya, tetap wajib mandi. Kenapa? Bukan masalah keluar atau tidaknya cairan. Walaupun tidak keluar air madhi, kalau sudah berjumpa 4 cabang, artinya tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan kemudian sudah saling menyentuh, maka wajabalahul ghuslu, tetap wajib mandi. Apalagi sampai keluar madhi, tidak keluar saja wajib mandi kalau sudah berjumpa ya, walaupun hanya sesaat, karena itu hadisnya seperti itu. Apalagi sampai keluar madhi. Tetapi tentu madhi dengan mani beda kan gitu. Kalau madhi itu dia najis, kalau mani itu suci. Tapi kalau seandainya seseorang itu melakukan hubungan sampai mengeluarkan air mani, maka madhinya itu tidak ikut di situ, karena sudah tercampur kan. Jadi madhinya kan sudah tercampur dengan mani, sehingga tidak najis lagi gitu maksudnya. Umpamanya ada mani yang menempel di sarung,
ya, ataupun di celana atau di baju gitu ya, maka tidak najis. Lah padahal kan sebelum keluar mani kan mandi dulu kan, otomatis kan tercampur di situ kan. Lah kalau tercampur seperti ini, maka yang dihukumi adalah maninya, bukan madinya. Tapi kalau terpisah, belum mengeluarkan mani sudah mengeluarkan madi, kemudian tidak mengeluarkan mani sama sekali tapi madinya keluar, maka itu dianggap najis. Maka kewajiban dia adalah cuci kemaluannya kemudian berwudu berdasarkan hadis ini. Ya. Ini yang pertama, bahwa air madi itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, wa annahu la yujibu ghuslan. Tetapi walaupun dia membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi. Dia hanya wudu saja tapi tidak mewajibkan mandi, kecuali kalau tadi seseorang berhubungan, ya, kemudian keluar madi tapi tidak keluar mani. Bukan masalah keluar madi maninya, tidak, karena sudah bersentuhan kemaluannya, itulah yang menjadikan wajibnya mandi, ya. Tapi kalau keluarnya bukan karena hubungan, umpamanya seseorang menghayal dia melakukan hubungan, ya, ataupun bermimpi melakukan hubungan, ketika dia bangun tak nampak pula maninya tapi ada cairan kental, berarti sudah mengeluarkan madi, maka harus dicuci kemudian berwudu. Itu kewajibannya dan tidak wajib mandi. Kemudian yang ketiga, wa annal madhi najasun. Madhi itu hukumnya najis. Madhi itu hukumnya najis. Kemudian yang keempat, wa annahu yajibu ghuslu dzakari minhu. Kewajiban dia harus mencuci kemaluannya. Karena kalau sampai kemudian madhi ini terkena celana, maka celananya terdapat najis, harus dicuci juga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hadis ini ada fadilatu Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan Ali ibn Abi Thalib, di mana Ali itu memiliki sifat selalu ingin mengetahui sesuatu dalam urusan agama. Walaupun dia malu, tapi rasa malu dia tidak menghalangi dia untuk bertanya. Dari sini menunjukkan bahwa Ali itu sangat semangat untuk mencari pengetahuan soal agama, tentang hukum-hukum ini boleh, ini tidak. Dia terus bertanya kepada Nabi SAW, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tapi lewat orang, seperti lewat Miqdad ibn Aswad yang disebutkan dalam hadis ini. Dan dibolehkan mewakilkan orang untuk bertanya. Seperti ibu sering nanya, Ustadz ada pertanyaan titipan, boleh kita ini bertanya kemudian ada titipan. Kemudian juga tentang faedahnya adalah jawazu ikhbaril insan an nafsihi bima yastahi minhu lil maslahati. Bolehnya seseorang menghabarkan tentang dirinya, ini bukan aib. Ini bukan aib kan? Kan Ali kan seolah-olah kan menceritakan dirinya kan, aib dia kepada Miqdad, saya ini suka mengeluarkan sperma, kan otomatis kan membicarakan diri sendiri kan, yang sifatnya rahasia itu sebenarnya kan. Jadi yang urusan dalam itu kan rahasia, harusnya itu privasi dia. Tetapi karena itu juga menyangkut kemaslahatan dia, terutama dalam agamanya, apakah najis atau tidak, makanya dia tanya. Artinya boleh seseorang itu menceritakan aibnya kalau ada maslahat gitu maksudnya. Seperti mamanya ibu datang ke dokter, ibu punya luka yang mungkin kalau ditampakkan kepada orang lain bisa malu, punya penyakit gitu ya, yang kalau diceritakan kepada orang lain bisa malu dan juga tidak mendapatkan maslahat. Kemudian ibu datang ke dokter, maka ibu boleh menceritakan penyakitnya. Kalau nggak diceritakan, macam mana dokter akan mengobatinya kan? Jadi dalam waktu-waktu tertentu boleh seseorang itu menceritakan aibnya, atau di hadapan hakim dalam persidangan umpamanya kan, boleh kita menceritakan aib kita supaya hakim tahu kebenarannya dan bisa memutuskan dengan adil. Jadi ada hal-hal seseorang itu boleh menceritakan aib dia di hadapan orang. Nah ini juga bagian daripada faedah yang disebutkan oleh para ulama. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga di antara faedahnya disebutkan oleh para ulama adalah bahwa wal i'timad 'alal khabaril wa 'ala qabuli khabarin wahidin. Dalam ilmu hadis atau mustalahul hadis, maka kabar dari satu orang itu dibolehkan untuk diterima. Tidak harus dua orang, tidak. Karena ini kan dari Ali, Miqdad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satu kan itu. Termasuk juga dalam hadis ini yu'khad minal hadis ma kana alaihi as-sahabatu min hifdhi hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqiri. Jadi hadis ini juga diambil pelajaran tentang bagaimana sahabat Nabi SAW senantiasa menjaga kemuliaan Nabi SAW dan menghormati Nabi. Jadi ada apa-apa itu mesti bertanya sama Nabi. Itu menunjukkan apa? Kehormatan. Pamannya di pengajian ini nih ada tokohnya lah, siapa, Ummu siapa. Pokoknya kalau ada masalah, Ummu itu harus tahu. Jangan bergerak sendiri. Dan itu berarti kan ketika kemudian ibu mengatakan, oh pimpinan kita harus tahu, berarti kita menghormatinya. Tidak bergerak sendiri di luar sepengetahuan pimpinannya atau penggeraknya, ya. Karena lihat para sahabat, kalau ada muskilah kecil ataupun besar langsung ditanyakan kepada Rasul, baik ditanya secara langsung ataupun lewat orang lain. Dan ini menunjukkan para sahabat itu sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini ada husnul usra. Bagaimana Ali radhiyallahu anhu itu masih berusaha untuk berbuat baik kepada keluarga. Karena dia menganggap kepada Miqdad ibn Aswad, kenapa dia malu untuk bertanya kepada Rasul? Karena melihat Fatimah, ya, melihat Fatimah dia istriku, maka dia agak segan dengan Rasul. Itu menunjukkan husnul usra. Harusnya ini diterapkan dalam rumah tangga siapapun. Ya, umpamanya seseorang itu ibu lagi marah gitu sama suami. Tiba-tiba orang tua suami kebetulan datang di rumah. Lah ibu harus menghargai orang tuanya kan, sehingga tidak langsung memarahi suami walaupun dia salah. Ya. Kenapa ibu tidak memarahi? Bukan karena ibu tak mau marah, tidak. Karena ada orang tuanya di situ, menghargai orang tuanya kan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga di antara faedah hadis ini. Kemudian juga di antara faedah ini adalah isti'malul haya ma'adami tafrid fil ilmi. Boleh seseorang itu merasa malu, tetapi jangan sampai kemudian seseorang itu melalaikan untuk talabul ilmi. Malu boleh, ya, tapi jangan sampai kemudian menghalangi orang untuk menuntut ilmu. Ali malu, tapi tidak menghalangi untuk belajar, tetap bertanya kepada Rasul lewat Miqdad. Dan kita tahu bahwa malu itu adalah akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Perasaan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan perasaan malu itulah yang kemudian mengangkat derajat Utsman ibn Affan. Jadi ketika Rasul sedang duduk, betisnya nampak. Abu Bakar masuk, betisnya nampak. Umar masuk, betisnya nampak. Utsman masuk, Rasul langsung menutup betisnya. Padahal Abu Bakar dan Umar kan lebih mulia dibandingkan Utsman kan. Tapi ketika Abu Bakar masuk, dibiarkan betisnya tersingkap. Umar juga masuk, dibiarkan. Ketika Utsman masuk, Rasul langsung menutup tuh betisnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha heran dengan kelakuan Nabi. Kok bisa? Kok bapaknya masuk dibiarkan tuh betisnya, Umar masuk dibiarkan, giliran Utsman masuk ditutup pula betisnya. Jadi ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apa jawaban Rasul? Aisyah, tidakkah kau tahu Utsman? Dia adalah seorang laki-laki yang bukan hanya manusia malu kepadanya, tapi malaikat juga malu kepadanya, karena dia memiliki sifat pemalu yang luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa perasaan malu yang tidak mendatangkan kecuali kebaikan,
adalah bukan perasaan malu yang kemudian menghalangi dia dari kebaikan. Ayo ngaji malu, itu nggak bagus malu kayak gitu. Ayolah ngaji, malu saya baru pertama kali, nggak gitu. Ibu ndak paham, nggak mau tanya, kenapa kau tanya, malu sama ustadznya. Nah itu namanya malu, tidak mendatangkan kebaikan, karena selamanya akhirnya nggak tahu kan. Ayo silaturahim, malu, udah lama nggak ke situ. Nah akhirnya tak silaturahim sampai kiamat jadinya. Karena itu alasannya kan. Jadi bukan itu yang dimaksud malu yang sangat mulia itu, tapi malu itu maksudnya tidak mendatangkan kebaikan, malu yang mendatangkan maslahat. Nah ini juga diantara faedah daripada hadis ini. Kemudian juga diantara faedah ini bahwa boleh seseorang itu berwudu sebelum mencuci kemaluannya, tetapi pendapat yang apa namanya, yang rajih wallahu alam adalah sebaiknya cuci dulu baru berwudu supaya jangan mengulang wudunya, takutnya batal kan itu. Kemudian juga tentang bahwa sebaiknya ketika mengeluarkan madhi itu dicuci dengan air, bukan dengan istijmar. Istijmar itu maksudnya dibersihkan dengan batu, karena asal membersihkan najis itu adalah air. Menggunakan batu itu kalau tidak ada air ya, kalau tidak ada air ya boleh pakai batu dengan 3 kali batu ya, tapi kalau ada air maka sebaiknya tidak menggunakan batu. Inilah diantara faedah hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang kedua. An Abbad ibn Tamim, An Abbad ibn Tamim ibn Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini qala syukiya ilayya an-nabiy, syukiya ila nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Abbad ibn Tamim menuturkan bahwa Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi SAW ditanya tentang orang yang seolah-olah merasakan sesuatu dalam perutnya ketika mengerjakan sholat. Maka Nabi SAW mengatakan janganlah dia pergi membatalkan sholatnya sebelum mendengar suara kentut atau mencium bau kentutnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini cerita tentang hukum kentut ya, mengeluarkan angin dari dubur. Lah Nabi SAW ditanya tentang seseorang saat sholat tiba-tiba kemudian ada bunyi-bunyi dalam perutnya, kerbak-kerbuk atau apa bunyinya, gue ya mungkin lagi lapar atau apa ya, bunyi di perutnya itu. Lah ketika bunyi itu hanya terdengar dalam perut, belum terkeluar, masih dalam perut saja bunyinya, maka itu belum membatalkan sholat ya, tidak boleh membatalkan sholat karena tidak batal wudunya, kecuali kalau seandainya bunyi-bunyi yang dalam perut itu berubah menjadi bunyi ledakan ya, dalam duburnya gitu ya, ataupun mungkin tidak ada ledakannya tetapi ya rahasia, tapi bau. Kan ada kentut tidak ada ledakanmu tapi baunya menyengat ya, ada kentut itu ada ledakan tak bau pula, ada yang dua-duanya sudah meledak bau pula itu masalah ya. Jadi ada yang sifatnya durat, dalam bahasa Arab durat itu kan kentut yang ada suara, ada namanya fusa. Fusa itu kentut tanpa suara, dan yang mengetahui kentut atau tidak itu kita sendiri ya, orang lain tak tahu, kecuali orang lain tahu itu cuma 2, ada suara dan ada bau. Tapi kentut itu ada yang tidak ada suara, tidak ada baunya, berarti dikembalikan kepada kejujuran kita ketika sholat nih. Ibu kentut tahu,
Tapi kan tidak ada suara dan tidak ada bau, bukan berarti kemudian dia tidak kentut. Dia yakin dia kentut, maka batal sholatnya. Tapi hadis ini maksudnya adalah kalau baru hanya suara perut saja, ya, suara perut rebak-rebuk itu saja, maka belum dianggap batal sholatnya. Ya, maksudnya hadis itu karena ada hadis yang lain bahwa setan ini dia berusaha untuk memberikan was-was. Jadi kenapa kemudian salah satu bentuk was-was yang diberikan kepada orang sholat itu sengaja dia membuat bunyi-bunyi dalam perut, entah karena lapar, entah karena apa kan, pokoknya keluar bunyi lah. Jadi itu semua datang dari setan. Makanya kata Nabi SAW, la yansarif, jangan keluar dari sholat, karena itu hanya was-was saja. Kecuali kalau tadi jelas gitu ya, keluar kentutnya, itu udah nggak was-was lagi, memang betul kentut kan. Ini kan sama sekali ibu nggak kentut, cuman ada suara bunyi-bunyi dalam perut saja. Ini namanya was-was. Karena ada setan itu namanya walhan, itu berusaha untuk masuk ke pikiran. Kemudian dia akan mengingatkan sesuatu yang ketika sebelum sholat ibu tidak ingat. Ketika sholat ingat pula. Naruh dompet. Ketika belum sholat pusing nih dompet ditaruh di mana. Ketika sholat astagfirullahaladzim, ada tadi saya itu di atas lemari. Padahal ada setan itu tugasnya memang untuk mengacau kehusuan sehingga memberitahu barang hilang yang sebelum sholat ibu tak dapati itu barang hilang. Ketika sholat kedapatan pula tuh. Diberikan bisikan oleh setan itu, kamu tadi naruh di lemari. Itu pula ketika sholat dibisikin seperti itu. Ketika belum sholat tak ada bisik-bisik pula kan. Sengaja setan itu untuk mengacau konsentrasi sholat. Atau kalau dia tidak berhasil, setan kalau tidak berhasil memberikan was-was di kepalanya, memberitahu barang yang sebelum sholat dia cari tidak tahu, ketika sholat dikasih tahu, maka dia akan masuk ke perut ibu, kemudian akan membuat bunyi-bunyi di situ. Lah kata Nabi SAW, kalau hanya bunyi di perut saja itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan salat. Dengan tegas Rasul mengatakan la yansarif hatta yasma sautan aw yajidarihan. Jangan keluar dari salatmu sampai mendengar suara kentutnya atau bau kentutnya, baru boleh keluar. Dari sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa al aslu bara'atu dhimma, ataupun al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi hukum asal itu dia tidak batal, karena sebelum dia sholat kan dia berwudu tuh, otomatis dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu hukum asalnya, karena dia sudah suci karena sudah berwudu, kemudian dia sholat. Jadi hukum orang sholat itu asalnya suci, kecuali kalau ada yang mendatangkan dari pembatal-pembatalnya, berarti berubah dari suci menjadi hadas kan gitu. Tapi kalau tidak ada pembatal-pembatalnya, maka tetap dia dalam kondisi suci. Lah tiba-tiba kemudian ketika sholat muncul suara-suara perut. Lah suara-suara perut ini bukan bagian daripada nawaqidul wudu, pembatal wudu. Makanya jangan membatalkan sholatnya, karena wudunya tidak batal. Karena hukum asalnya dia suci dan belum mengeluarkan dia dari kesuciannya karena belum tampak pembatal-pembatalnya. Jadi di sini muncul kaidah bahwa hukum manusia itu kembali kepada asalnya. Tidak boleh terkeluar dari asal kecuali dengan sebuah bukti dan keyakinan. Contoh umpamanya, ibu ini ragu apakah tadi kentut atau tidak. Saya sudah berwudu nih, ibu sudah berwudu, sudah sholat juga. Ya, kemudian setelah sholat ingin melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba ada tamu. Ibu layani tamu itu sampai sejam lebih. Oh iya, ibu belum sholat sunnah ba'diyah. Ibu ketika mau sholat ba'diyah, ibu terpikir tadi saya kentut atau enggak ya? Tadi saya kentut atau enggak ya? Datang tuh was-was setan. Maka hukumnya ibu belum kentut, karena hukum dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asal kan ibu masih suci tuh, karena sudah berwudu kan. Ya, kemudian ibu ngobrol. Tiba-tiba datang was-was, tadi saya kentut atau tidak, maka hukumnya tidak kentut, karena asalnya suci.
Ya. Kecuali kalau ibu ini belum wudu, kemudian berpikir saya sudah wudu atau belum? Ya belum lah kan begitu. Dikembalikan kepada asalnya hukum itu. Kecuali ada dalil yang bisa mengeluarkannya. Ada seorang suami bingung, saya tadi menceraikan istri saya atau tidak? Belum cerai karena hukumnya suami istri. Tapi kalau orang belum menikah, lihat perempuan, itu istri saya bukan? Ya bukan, yang belum menikah. Dikembalikan hukum bujangannya. Nah, gitu maksudnya, kembalikan ke hukum asal. Nah, maka setiap hukum itu kalau dikembalikan ke hukum asal, maka akan menghilangkan was-was. Tapi kalau seandainya seseorang tidak mengembalikan kepada hukum asal, pasti was-was terus hidupnya. Makanya di sini ada kaidah yang bagus sekali bahwa al-aslu baqa'u makana ala makana, bahwa asal itu menetapkan hukum, kembalikan kepada hukum semula, kecuali kalau ada yang mengeluarkannya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini. Pertama, hadis ini dalilun ala anna man tayaqqana at-taharata thumma syakka fil hadathi falahu an yusalliya bi taharatihi tilk. Dalil tentang orang yang yakin di atas suci. Jadi dia yakin dia sudah berwudu, kemudian dia ragu-ragu apakah batal atau tidak, maka tetapkan bahwa dia tidak batal dan dia boleh sholat. Karena belum ada bukti kan, kecuali ada bukti ledakannya tadi ataupun baunya, ya lain lagi ya. Kemudian juga kalimat yukhayyal, dihayalkan, maksudnya adalah disangka dia itu kentut padahal tidak kentut, berarti itu perasaan saja. Karena suara perut itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kalau suara keluar dari dubur, baru membatalkan wudu. Lah saat kondisi seperti ini, maksudnya la yansarif min salatihi, jangan keluar dari salatnya hanya karena sebuah was-was. Tidak boleh seseorang itu membatalkan salat hanya karena dugaan, keraguan dan was-was. Harus yakin, sebagaimana ibu pertama kali sholat yakin, ibu wudu kemudian sholat, kan ibu yakin bahwa ibu itu sedang sholat di atas wudu, itu yakinnya. Jangan kemudian keyakinan ini dibatalkan dengan keraguan-raguan karena sebuah was-was. Karena keyakinan tidak bisa keluar kecuali dengan keyakinan juga. Dia yakin sudah wudu tapi yakin juga kentut, bisa dia membatalkan wudu karena dia yakin juga kentut walaupun dia yakin wudu. Tapi kalau dia yakin wudu tapi tidak yakin kentut, maka tidak bisa membatalkan wudu, karena tidak bisa membatalkan sebuah keyakinan kecuali dengan keyakinan yang sama. Ragu-ragu itu tidak bisa membatalkan keyakinan. Nah, ini juga diantara faedah hadis ini. Kemudian hadis ini juga faedahnya adalah hadzal hadis dalilun, hadis ini sebagai dalil adanya qaidatu mujma' 'alaiha, sebuah kaidah yang sangat disepakati para ulama. Al yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian juga wa anna kulla mashkukin fihi yuj'al kal ma'dumil ladzi yuhramu bi adamihi atau yujzamu bi adamihi, bahwa sesuatu yang diragu-ragukan maka sama saja dengan ketidakadaannya. Jadi ibu ragu-ragu kentut atau tidak, maka sama dengan tidak kentut, itu maksudnya ya. Sesuatu yang diragukan itu sama dengan tidak ada. Makanya jangan kemudian pusing dengan masalah was-was, karena was-was itu dari syaitan. Setan itu berusaha menghilangkan khusyuk sebenarnya. Jadi setan itu dalam ibadah apapun dia berusaha untuk menghilangkan kekhusyuan. Inilah diantara penjelasan singkat dari hadis yang kedua. Wallahu a'lam. Saya minta maaf ya tidak ada tanya jawab karena saya harus ini ada